Ini kita tidak merasa bahwa Allah SWT telah memberikan nikmat kepada kita. Ya, padahal setiap tarikan napas kita ini nikmat. Kita baca bernapas itu nikmat sekalian ya. Kita sehat ini juga nikmat. Ya, jadi bukan cuman dapat berapa sehari kini, ya, terbeli ke apa sehari kini. Ya, bukan cuman itu nikmat. Yaitu nikmat, sebagian nikmat dari Allah SWT. Tapi itu sebagian kecil. Tapi kenikmatan yang besar, ya bahkan sangat besar, itu adalah nikmat ketika kita merasakan kesehatan, masih hidup di dunia ini. Ya, nikmat iman dan Islam juga tak pacak dinilai dengan harta itu. Nah, jadi sebenarnya kita nerima nikmat banyak kalau dari Allah SWT. Jadi tidak ada manusia yang hidup di dunia ini itu sedikit dapat nikmat, banyak kalau. Ya. Nah, tetapi tadi karena membatasi kenikmatan Allah dengan harta, kekayaan, jadi mereka yang fakir, miskin, kadang-kadang lupa bersyukur bahwa dia sudah mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar kita mendapatkan keberkahan dalam kehidupan dunia ini, dan nikmat berupa kekayaan, harta benda tadi insya Allah dengan kita bersyukur ini Allah akan berikan. Ya, Allah akan cukupkan untuk kita. Kemudian salat dan salam kita sampaikan untuk Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya, serta para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita membaca dulu terlebih dahulu surat Al-Fatihah untuk membuka pengajian kita hari ini, sekaligus memohon barokah Allah, kemudahan ya ketika kita membaca Al-Quran, kemudahan paham tentang kebenaran yang kita pelajari hari ini, ya kemudahan juga kalau kemudian nanti kalau kita belajar doa dimudahkan pula oleh Allah untuk menghafalnya kalau doa yang kita bahas hari ini belum hafal. Minta kepada Allah SWT. Ya, kita juga mohon ampunan ya, atas dosa-dosa dan kesalahan kita. Kita juga doakan orang tua kita, mertua kita, para guru-guru kita, para pemimpin-pemimpin kita yang soleh dan soleha, pasangan hidup kita masing-masing, anak-anak keturunan kita ya, yang Allah berikan, titipkan kepada kita ya, dan juga sahabat kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga juga, masyarakat dimanapun dimana kita tinggal, dan kaum muslimin dan muslimat kita doakan juga seluruh dunia ya, dan juga bagi mereka yang muslimin dan muslimat yang sudah wafat maupun yang masih hidup. Ala hadhinya wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, jamaah pengajian unit 20 Terbiasa Mila Desa Seri Bandung yang dirahmati Allah SWT. Kalau di buku kita ini, buku 140 doa dari Al-Quran ini, yang akan kita bahas hari ini adalah doa yang nomor 29. Tetapi di ayat yang ada doa ini, dalam satu makro yang dimana doa ini terdapat, itu ada dua sebenarnya. Kalau boleh kita katakan doa atau apa setidaknya zikir lah ya, ucapan, amalan lah, amalan selain doa ini.
Ya, ada dua amalan yang ya kita usahakan untuk kita amalkan. Sekalian ya, Waalaikumsalam. Jadi harus semua itu ya. Jadi apa yang kita pelajari ini langsung jadi amalan kita ya Ibu. Ya, dibaitukan, diniatkan cah itu ya dan diusahakan sehingga terima kasih. Sehingga pertemuan kita ini kita cuma tidak hanya mendapatkan pahala. Kalau pahala lah pasti insyaallah sekalian ya. Ketika dari rumah kita keluar ikhlas untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, melangkahkan kaki kita dari rumah ke sini, maka ke tempat ibadah ini ya, ke rumah Allah ini, rumah Allah walaupun bukan masjid, di musola. Itu Nabi SAW mengabarkan kepada kita bahwa kita setiap langkah kita ya, satu langkah itu Allah beri pahala, langkah yang berikutnya adalah Allah akan meninggikan derajat kita. Ada di keterangan yang lain Allah akan berikan kita ampunan dari setiap langkah kita menuju ke tempat sholat ini tempat sholat, tempat ibadah ini. Nah, tetapi Ibu sekalian, kalau cuma mengharapkan itu baik Ibu sekalian, ya sayang ya. Kita di sini belajar. Kita nyebutnya majelis ini adalah majelis ta'lim. Majelis ilmu. Ya, ta'lim itu ya, belajar ilmu. Nah, jadi kita keluar dari pengajian ini kita bawa ilmu. Ilmu itu harus kita amalkan. Karena yang namanya ilmu kalau tak diamalkan ibarat pohon yang tak ada berbuah. Ya, memang ada kebaikannya pohon itu ya. Tetapi kalau dia berbuah, banyak kebaikan yang akan kita dapatkan. Maka demikian juga kalau ilmu yang kita pelajari ini langsung kita amalkan. Nah, itu sekalian ya. Nah, jadi mari kita niatkan terus setiap kali pengajian di mana baik ya Ibu. Di mana baik pengajian itu. Jadi jangan cuman ngambil pahalanya baik ya. Apalagi cuman ngambil ladasnya, senangnya gitu ya, bukan. Jangan seperti itu baik. Tapi kita datang untuk mencari ilmu. Itu namakan majelis ilmu. Sekalian ya. Nah, maka ilmu ini yang kita pelajari mari kita amalkan. Segera amalkan. Kita mulai dari menghafalnya kalau itu amalan-amalan yang lisan kita. Langsung hafalkan. Ya, dan kemudian amalkan dalam banyak kesempatan. Ada dua macam sekalian ya. Ada dua amalan yang Allah ajarkan kepada kita. Amalan pertama itu amalan ahli surga sebenarnya. Jadi amalan kita kaki di surga ini. Cuman jangan nunggu di surga baru nak ngamalkannya ya. Karena belum tentu juga masuk surga. Nauzubillah ya Allah kami pengen masuk surga, datang ke sini masuk surga. Tapi belum tentu juga, kita tidak bisa memastikan. Ya, kita bukan sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, yang Rasulullah kabarkan dialah masuk surga padahal dia masih hidup. Ada beberapa orang sahabat Nabi, ya seperti Bilal bin Rabah, itu kan sahabat yang sudah dikabarkan bakal masuk surga. Nah, kita bukan mereka Ibu sekalian ya, kita bukan, apalagi kita dibandingkan dengan Nabi dan Rasul. Kita manusia biasa, ya, yang banyak salah banyak dosanya, ya. Jadi artinya kita ada kemungkinan juga tidak masuk surga. Na'udzubillah, tapi kita selalu mohon kepada Allah untuk masuk ke dalam surga itu, dan itulah yang kita tunjukkan dalam pengajian ini. Nah, jadi jangan nunggu di surga ngamalkannya Bu ya, amalkan dari sekarang sehingga nanti kalau di surga lagi kita hafal. Iya, enggak lagi nak belajar di sana ya. Walaupun sebenarnya kita tak perlu belajar lagi pacak galau. Apa-apa yang dikabarkan amalan surga, amalan penghuni surga, apapun itu ya, walaupun kita belum tahu kapan masuk ke sana langsung baca. Jadi Allah SWT langsung memberikan ilmu kepada kita. Sebagaimana Allah mengajarkan Adam ilmu pengetahuan ya, di dalam surga itu langsung tiba-tiba ada ilmunya beliau ini. Kan Allah berfirman, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Jadi wa 'allama Adaman asma'a kullaha. Jadi Allah memberikan ilmu ke dalam ke Adam ya, ke hati Adam, ke akal pikiran Adam.
Dia langsung set. Nah, jadi innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi Allah langsung set. Nah, jadi masuklah ilmu ke sianu ya, langsung masuk. Jadi semua kita nanti pacak galo gawe-gawe ucapan ka itu ya, tindakan-tindakan ya, perbuatan-perbuatan ahli surga itu kita pacak galo. Ya. Kabarnya bahasa Arab gitu kayak di sana ya. Kita baca bahasa Arab langsung bisa bahasa Arab. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala melakukan itu Bapak sekalian. Ya. Nah, tapi sekali lagi ya, di dunia ini ya kita harus membiasakan diri dengan melakukan amalan-amalan ahli surga. Orang-orang yang ada di surga nanti ya. Nah, jadi amalkan itu. Jadi itu yang pertama, amalan pertama adalah amalan ahli surga. Orang di surga nanti membaca ini. Lalu yang kedua adalah doa kita meminta kepada Allah agar tak masuk surga. Karena kita kepengen masuk surga. Nah, amalan doa agar kita tak masuk surga kan? Artinya masuk surga. Ya. Iya. Siapa yang tak masuk surga itu orang yang zalim. Orang yang jahat, orang yang fasik, munafik, kafir, musyrik. Pokoknya orang jahat lah. Orang zolim. Allah sebutkan, ringkaskan dalam kalimat zolim dalam ayat ini. Ini orang yang menganiaya baik dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, kita tidak, kalau kepengen masuk surga, tak ada kepengen masuk neraka, maka jangan mulai, karena di neraka kita bersama orang zolim itu, Bu. Kalau kita masuk neraka, naudzubillah sekali, Allah ma'ajirna minan nar, jauhkannya Allah kami dari api neraka. Jadi yang berkumpul di neraka itu ada orang-orang zalim galau itu. Ya, baik zalim pada orang lain, makhluk Allah yang lain, maupun zalim terhadap dirinya sendiri dengan berbuat maksiat, dosa, pelanggaran. Itu zalim juga untuk dengan diri. Bahkan kezaliman besar itu adalah tega menganiaya dirinya sendiri, itu kezaliman yang besar, zulmun azimun ya. Jadi dia orang yang tega menyakiti dirinya sendiri berarti dia sangat kejam. Kalau dengan orang lain taruhlah biasa baik itu ya. Tapi kalau ada orang yang tega menyakiti dirinya sendiri berarti dia orang yang paling zalim sebenarnya. Dia dewe, dia niayanya. Nah, itu kan zalimnya itu. Dengan dia sanggup menganiaya diri sendirinya. Apalagi dengan orang lain itu contoh dia akan lebih sanggup lagi. Nah, maka kalau kita tak kepengen bersama orang-orang zalim itu di neraka, maka mulai dari dunia ini jangan bersama mereka. Jangan bersama mereka. Nah, Allah berikan doanya agar Allah selalu memberikan kita perlindungan dari mengikuti atau bersama orang-orang yang zalim selama kita hidup di dunia ini. Nah, ini dua amalan. Jadi amalan pertama amalan ahli surga. Kita amalkan itu, mudah-mudahan akan membuat kita dipastikan oleh Allah masuk ke surga. Yang kedua, doa agar kita terhindar dari mengikuti orang-orang yang ahli neraka atau orang-orang yang zalim. Nah, jadi ibu sekalian rahmat Allah SWT, maka dua amalan ini wajib kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Doanya tak terlalu panjang. Bahkan doa yang minta dibersamakan orang zalim itu pendek nian. Ya, mudah ngapalnya sekalian ya. Tinggal kita mau atau tidak mau untuk menghafalnya. Seperti biasa ibu yang dirahmati Allah, saya akan membacakan ayatnya lengkap dulu dari ayat ke-40 ya sampai dengan ayat ke-47. Doanya, amalannya itu ada di ayat 43 dengan ayat 47. Amalan tadi. Ayat 43 itu doa atau amalan ahli surga tadi. Ayat 47 doa agar kita tak ada bersama orang-orang yang ahli neraka atau yang zalim tadi ya, 43 dan 47. Saya akan baca tapi dari ayat 40 biar lengkap ya beritanya dari Allah Subhanahu wa taala ini. Nanti kita baca sama-sama ibu yang dirahmati Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama'
لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين Sadaqallahul azim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Bagi orang-orang jahat itu, tikar tidur mereka di dalam neraka dari api, dan di atas mereka ada selimut, tetapi juga selimut dari api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya, di bawah istana-istana mereka di surga nanti mengalir sungai-sungai. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini.
Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kepada kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, kepada ahli surga itu, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan. Dan para penghuni surga menyeru penghuni neraka, wahai penghuni neraka, sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu juga benar? Maka mereka, orang-orang yang dalam neraka menjawab, benarnya kami sudah menerima apa yang Allah janjikan kepada kami atau dikabarkan kepada kami ketika kami masih di dunia. Ya, apa yang dijanjikan Allah kepada mereka yang zalim, siksaan yang berat di dalam neraka. Benar, ternyata mereka mengakui saat itu. Kemudian penyeru atau malaikat mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat. Dan di antara keduanya, di antara penghuni surga dan penghuni neraka, atau di antara surga dan neraka itu ada tabir, ada batas, dan di atas batas itu ada a'raf atau tempat yang tertinggi. Ada orang-orang yang saling mengenal yang tinggal di a'raf itu. Masing-masing penghuni a'raf mengenal dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, salamun alaikum, salam sejahtera bagimu. Mereka penghuni A'raf belum dapat masuk ke dalam surga, tetapi mereka sangat ingin segera masuk ke dalam surga. Dan apabila pandangan mata mereka dialihkan ke arah penghuni neraka yang sedang disiksa oleh Allah, lalu mereka berdoa kepada Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang yang zalim itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, sangat jelas tadi ya setelah kita baca terjemahnya. Jadi tinggal kita nak milih masuk neraka atau masuk surga itu Allah persilahkan kita nih memilih. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan pilihan kepada kita. Kamu nak berjalan hidup di dunia ini berdasarkan jalur takwa, ya, kebenaran sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, para nabi dan rasul. Apa kamu nak melakukan perbuatan yang jahat, yang fujur, yang menyimpang, ya? Dan kita tentunya berharap masuk surga, ya. Berharap di dunia ini dimudahkan Allah untuk selalu taat kepadanya. Sebagaimana doa kita setiap hari, ibu sekalian, ya. Mari kita sadari itu kita sedang berdoa, Bu. Setiap hari kita bacanya 17 kali setidaknya. Sehari semalam kita berdoa itu. Mari mulai sholat asar kaki itu kita hayati doa kita itu. Apa doa kita di dalam sholat kita, Bu sekalian? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Jalan lurus yang dulu pernah ditempuh oleh orang yang sedang mendapat nikmat darimu sekarang. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jauhkan kami ya Allah, hindarkan kami ya Allah, lindungi kami ya Allah dari berada di jalan yang pernah ditempuh oleh orang-orang yang sesat, orang-orang yang Engkau murkai dan orang-orang yang sesat. Nah, itu doa kita, Bu sekalian. Ya. Jadi mari kita selaraskan doa tadi dengan keinginan kita tadi. Ya. Doa dan keinginan kita pengen masuk surga nanti di akhirat. Ya, lalu kita minta agar kita baca jalan masuk surga itulah kita minta kepada Allah Ta'ala, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kita minta, kita sampaikan dengan lisan kita. Nah, tapi jangan sampai hati dan lisan kita itu kepengen ke surga, minta siratal mustaqim, tapi perbuatan kita seperti perbuatan orang yang
ghairil maghdub, orang yang maghdubi alaihim, yang Allah murkai mereka, dan orang-orang waladdallin, orang yang sesat. Siapa orang zalim, orang sesat ini? Ini yang disebutkan tadi sekalian. Yang nanti di neraka, dimasukkan dalam neraka itu, disiksa begitu beratnya. Ya, siksaannya Allah gambarkan di ayat tadi apa? Ada berapa siksaan yang Allah kabarkan tadi yang akan diderita oleh orang-orang orang neraka itu? Pertama apa? Yang kita baca tadi. Dia diberi tikar tidur, kasur, ya, tempat tidur, ada juga rupa tempat tidur. Tapi tikar tidurnya api. Lah apa lemaknya? Ibu sekalian, ya. Tidur di atas api. Bukannya lemak, menyiksa. Lalu mereka diberi selimut juga rupanya. Dia selimut. Ternyata selimutnya juga dari api. Artinya di bawah api, lalu mereka berbaring itu, ya, di atas mereka api juga. Tidak seperti penghuni surga. Di bawah mereka itu kasur yang empuk. Bahkan di tempat tinggal mereka mengalir sungai-sungai. Oh, sejuk berarti, Bu. Ibu sekalian. Dinginnya dari bawah. Dari bawah kan dingin. Kan ada sungai-sungai. Ya, kalau kita pergi haji atau umroh, kalau kita sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Ibu sekalian, walaupun musim panas, terasa dingin dalam masjid itu. Tapi kalau kita melihat ke atas, mana AC mereka? Mungkin kita adu AC, lah kelihatan dari jauh, tuh tepek di situ, gitu kan? Di kamar ada kelihatan. Di situ tak kelihatan, mana yang kipasnya tadi? Di mana AC itu? Dari mana, Bu sekalian? Sumber dinginnya itu, angin AC tadi. Dari bawah, ya, dari lantai kadang, ya, di lantai. Di bawah itu kan ada ruangan, ada ruangan. Ini seperti itu. Jadi dari di situ mereka melakukan pendinginan itu, memang adunian pendingin, ada pabrik pendingin besar. Yang bukan di daerah di dalam masjid itu bukan, tapi di tempat yang agak jauh, terus dialirkan dinginnya tadi, diembuskan dari bawah atau dari tiang-tiang Masjid Nabawi, Masjid Haram itu kan enggak. Nah, disitulah sumber dinginnya itu sekalian. Nah, jadi barangkali inspirasinya dari surga ini. Kan di bawah mengalir sungai-sungai. Artinya di bawah itu sungai, air, sejuk, jadi nguling berbaring, sejuk kita, empuk pula, kemudian sejuk dari bawah. Lalu kemudian di atas kita dinaungi oleh naungan yang luas. Jannah. Jannah itu artinya kebun. Yang namanya kebun berarti banyak pohon. Di atas kita tidur tuh di atas itu banyak naungan dari pepohonan di surga. Yang naungannya itu rimbun, Ibu sekalian. Dan luas. Kalau kita masih ini mas panas di sini ternaungi oleh atap. Di luar itu kan aku agak panas sekali kan nih. Rupanya batang yang di samping itu ditebang untuk ditanam tanaman baru di situ ya. Nah, Ibu sekalian. Jadi itu masih ada panasnya. Di surga itu tak naruh celah panas itu. Nah itu. Jadi sejuk, semuanya naungan. Kita tahulah terasa ya, beda berteduh di bawah batang dengan berteduh di bawah tenda. Sejuk di bawah batang. Ya. Nah itu sekalian. Karena memang pohon itu kan juga hasil proses dia memasak makanan dia itu kemudian menghasilkan yang namanya oksigen. Nah, oksigen yang kita hirup ini. Sehingga kita datang ke situ sejuk dan rasa bernapas tuh lapang. Ya, karena segar, oksigennya baru dibuat ya, baru dibuat ya. Nama itu. Nah, Ibu sekalian taala, nanti surga seperti itu. Jadi di bawah kita tidur dengan kasur yang empuk, sejuk pula, di atas juga sejuk. Beda dengan orang neraka tadi. Ya. Mereka ini nguling salah, berdiri salah, itulah kira-kira. Ya. Karena di sekitar mereka itu ada api kalau. Bahkan dari badan mereka sendiri api itu keluar. Karena Allah menyebutkan waquduhan nas wal hijarah. Jadi bahan bakar api neraka itu adalah dari manusia dan batu.
Tuh. Saking panasnya neraka itu batu bae menyala. Metu api. Kita coba bakar batu. Kapan zamannya dia metu api? Ya, bahkan membara pun kalau besi mudah Bu ya. Kita panggang di kompor gas kita itu. Apa sendok atau linggisnya yang usah ya. Tidak lama memerah itu. Ya, membara dia itu jadi baro. Ya. Nah, tapi kalau batu, susah tuh nak membara itu susah, Bu sekalian. Atau manusia atau daging, ya kamu makar makar sate misalkan ya, Bu sekalian. Ya kalau sate kalau dikit dia mudah gosong gitu ini seperti itu. Ya, misalnya ayam panggang dipanggang misalnya. Tidak mudah juga nak metu api itu. Kalaupun ada api di situ karena kulitnya itulah sudah terbakar, ya, sudah kering terbakar. Tapi kalau seluruhnya itu agak susah juga. Nah, Bapak sekalian Ta'ala, jadi panasnya neraka itu seperti itu. Allah menggambarkan atau Rasulullah menggambarkan panasnya neraka itu 7 kali lipat dari panasnya api yang ada di dunia ini. 7 kali lipat. Naudzubillah. Allahumma ajirna minan nar. Jadi silakan kalau itu disuruh memilih, Ibu sekalian ya. Nah, tetapi fitrah kita menginginkan surga. Fitrah kita. Doa kita sehari-hari kepengen surga. Ya, pengen masuk surga. Kita minta dan kita meminta itu kadang dengan dalam bahasa surat Al-Fatihah itu bukan langsung minta surganya, tapi ya kita meminta jalan agar masuk surga. Kita sebut itu. Nah, maka selaraskan dengan amal perbuatan kita, Ibu sekalian ya. Jadi selaraskan dengan amal perbuatan kita. Jadi hati kita, lisan kita kepengen surga, amal perbuatan kita juga menunjukkan bahwa kita ingin ke surga. Nah, Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita siapa orang-orang yang masuk neraka itu. Allah jelaskan di ayat ke-40 adalah orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mendustakan kebenaran yang disampaikan kepada mereka. Ya. Baik ayat-ayat yang disampaikan itu tanda-tanda bukti-bukti ya. Tersurat Al-Qur'an ini dibacakan ya atau dia baca ataupun yang tersirat di sekitar kita. Sekalian ayat ya, ayat-ayat di sekitar kita misalkan ya ada orang tak hati-hati maka akibatnya apa? Mudah celaka. Itu kan ayat-ayat Bu, itu ayat juga. Jadi kita harus dapatkan ilmu dari itu. Jadi kalau kita ingin selamat, hati-hati, berhati-hati. Ya. Nah, Ibu sekalian, uji Roma Irama, berhati-hatilah dalam bercinta, ya. Dalam bercinta itu. Iya. Nah, jadi Ibu sekalian berhati-hati. Itu kan ilmu itu tuh ayat itu. Ya. Ada yang tersirat yang lainnya bukan di sekitar kita ini. Ya. Misalkan nior kita perhatikan ini batang nior itu. Jadi ada berbuah nior itu hijau awalnya, bahkan kecil putihnya besar. Jadi lama-lama menua. Lalu apa yang terjadi? Gugur ya, seperti itu, gugur, campak sampai seorang ke bawah itu. Nah, jadi itulah juga itu kan itu akhir-akhir sekalian itu ya, tamsil kita di dunia ini ya kita seperti kelapa itu atau tumbuh-tumbuhan yang lain. Kita dilahirkan ya seperti tumbuhan yang lain itu bertunas ya, mulai ditunas dulu biji dari tunas, kemudian besar, berbuah, ya, lebat dan seterusnya, tinggi, tapi kemudian akhirnya yang buah tadi nyampak. Bahkan pohon itu nanti kalau sudah sampai waktunya dia akan rubuh atau mati. Karena yang abadi dunia ini. Nah itu ayat-ayat itu, Bu. Ayat kauniyah namanya itu ya. Ayat yang ada di alam semesta ini. Nah orang-orang yang masuk neraka itu tidak memperhatikan ayat-ayat itu, mendustakan ayat-ayat itu. Ya, mendustakannya, tak percaya, diabaikannya ayat-ayat itu, ya, dibehkannya, orang tanya batu, dibehkannya baik, tak perlu digawikan, tak perlu diamalkan, padahal ayat-ayat itu disampaikan itu untuk agar dia selamat, agar dia
bahagia agar dia masuk surga tadi. Nah, tapi diabaikan. Nah, itulah disebut dengan orang yang zalim tadi. Bukan Allah sebutkan di ayatnya tadi kan adalah orang-orang yang zalim. Ya, ayat ke-40. Ya. Ayat 41 ya. Wa kadzalika najziz zalimin. Jadi kan Allah sebutkan zalimin. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Lalu kemudian apalagi di situ orang yang menyombongkan diri dan menyombongkan diri terhadapnya. Artinya tadi menyombongkan diri itu maknanya tak nerimo. Di back itu tadi. Nah, dipandang sebelah mata, peringatan-peringatan atau ilmu ayat-ayat tadi itu dipandang sebelah mata. Tak digawikan, diamalkannya. Dia merasa cukup dengan apa yang dia miliki saat itu. Padahal yang dia miliki itu adalah titipan Allah sebenarnya. Yang dimilikinya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Punya Allah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Punya Allah galau yang ada di dunia dan di bumi, di langit itu, di bumi dan di langit itu. Kalau dia kehendaki nak diambilnya, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Pasti akan hilang dari yang pemilik yang dititipi tadi itu. Pasti akan, walaupun tak ridho, tak rela. Ya, kita numpang di rumah orang. Lah kerasan, ya. Cak rumah dewek, tiba-tiba pemilik aslinya datang, ujinya aku kini nak pakai rumah aku nih. Lah walaupun kita lah cinta senang, tak acak nak nolaknya, ya. Lalu kita tolak, kita bertahan di situ, ya bisa jadi kita akan dimasukkan ke dalam penjara, ya. Namanya itu sekalian. Ya. Nah, jadi demikian juga dengan apa yang kita miliki di dunia ini. Jadi mari kita beriman kepada ayat-ayat Allah SWT itu sekalian. Jadi kalau kita terbaca pesan-pesan Allah ini, ya, maka renungkan, ambil, lalu taati, sami'na wa ata'na. Atau ketika kita melihat keluar, ya, ada pelajaran ayat-ayat Allah dari yang bisa kita lihat, kita dengar di sekitar kita, ya kita ambil itu sebagai sebuah pengetahuan dan hidayah, lalu kita amalkan kalau itu kebaikan, kita tinggalkan kalau itu keburukan. Nah, sehingga kita benar apa yang kita inginkan, yang kita omongkan, ya, pintaan kita dan juga perbuatan kita itu selaras, bahwa kita benar-benar kepengen masuk ke dalam surga. Nah, Ibu sekalian dirahmati Allah SWT, apalagi yang yang diderita, yang akan dialami oleh orang-orang zalim ini, Ibu, orang jahat ini, ya, selain masuk neraka, katakanlah neraka masih tange, mungkin masih mereka yang sehat segar bugar ini. Tetapi Allah SWT menyampaikan di ayat 40 nih, Bu sekalian. Mari kita takut, ya, jangan sampai kita bersama mereka, mengikuti mereka. Apa? La tufattahu lahum abwabus sama. Allah menutup pintu-pintu langit untuk orang yang zalim, yang menyombongkan diri ini tadi, dan orang yang mendustakan ayat-ayat Allah ini. Orang jahat itu, orang zalim ini. Allah tutup pintu langit. La tufattahu abwabas sama. Jadi tidak akan dibukakan untuk mereka, ya, abwabah, pintu-pintu langit. Nah, Ibu sekalian, tidak akan dibukakan. Apa makna pintu langit ini? Ya, satu rezeki, ya, bisa jadi kalau di dunia ini rezeki, Ibu sekalian, ya. Jadi kan tertutup rezeki. Makanya mereka sibuk terus untuk mencari harta ini. Ya, susah payah mereka itu, ya, melakukan itu. Ya, sampai akhirnya tak tidur malam perinya tadi, ya. Nah, itu kan sebuah perlu direnungkan bagi mereka yang teko tidur lagi tak pacak oleh nyari duit tadi. Ya, bisa jadi itu karena, ya, kesalahan mereka, ya, karena Allah tutup pintu-pintu langit tadi, sehingga dia harus berusaha keras, ya, untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Padahal, ya, kalau bagi orang beriman, dalam surat ayat 1000 dinar yang kita hafal itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Ya, orang yang bertakwa itu, ya, kerja keras dia, ya, tidak sampai dia ninggalkan tidur, ninggalkan sholat, tapi hasilnya banyak, ya, melimpah ruah.
Ya, seperti itu. Jadi kalau tak sampai tadi sampai tak tertidur malam sampai tersakit-sakit, nah itu coba pasti direnungkan ngapalah sampai nyari duit seperti itu baru Allah berikan itu. Ya, mestinya ya tidak sampai menyakiti diri sendiri seperti itu sekalian. Ya. Jadi tetap kerja keras tapi masihlah sempat istilahnya itu menyisihkan waktu untuk sholat, untuk pengajian, masih sempat. Yang jelas untuk tidur, masih waktunya tidur, waktunya bangun, kan seperti itu. Ini tidak siang malam tak tidur, apalagi ada yang juga sampai sebab itunya masih bak itu pula rizki yang dia dapatkan cuman masih batas-batas itulah tuh. Itu perlu dia koreksi, evaluasi, banyak istighfar sekalian. Jadi orang beriman itu ibaratnya itu istilahnya itu ya kayak motor baru lah ya, atau kendaraan baru. Jadi digas dikit lancar, lancar. Banyak kemudahan dari Allah SWT. Ya, seperti itu. Bahkan berdoa sedikit langsung ada. Ibu sekalian. Ya, sering kali merasakan itu Ibu sekalian. Kemarin menyampaikan ngajari doa di Burai itu doa agar ya kaya, agar dapat rezeki yang banyak, agar lunas hutang-hutang ya. Kita diajak berdoa sekalian ya. Di antaranya Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma inni a'udzubika minal hami wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, Allahumma aktsir mali wa waladi wa barik li bima ataitani wa atil hayati ala ta'atika wa ahsin amali wa ghfirli. Itu yang kemarin saya sampaikan di Burai. Ya sudah itu. Berting itu mobil banking kok. Oh masuk ada orang ngirim duit. Ya, alhamdulillah ada yang beli perak 50 gram. Jadi ada yang perak. Ya, jadi sekarang ini bukan cuman emas yang batangan tuh ya. Sekarang perak ini lagi naik terus. Ya, beli 50 gram 2.371. Aku jualnya. Alhamdulillah oleh lah di situ sekitar 170.000 ya. Itu kan ada rezeki. Barulah berdoa tuh. Nah yang mau itu kan namanya berjualan Bu, nggak baca nak kena diri pastilah keluar ini. Wah sama kan aku cari syiar Baitullah ini. Ya nggak baca, nak kena diri kelam harus ada si keuang daftar, baca. Ya nunggukan rezeki dari Allah tuh lah sekalian. Nah alhamdulillah berapa hari ini lah banyak orang bertanya, ada yang tadi minta datangi ke rumahnya minta jelaskan umroh full Ramadan super hemat, cuman 48.500. 30 hari di Mekah itu berapa? 9 hari apa 10 hari gitu ya. Kemudian sisanya di Madinah 10 hari, di Mekah sisanya sampai balik 48.500. Dia minta jelaskan itu Pak, alangkah ini. Kalau itu super hemat, ada yang hematnya sekitar 60-an juta ya. Nah itu ada yang 48 juta atau 50 juta. Nah dia baru nanya, mudah-mudahan tuh closing ya, malam ini aku berjanji. Nah itu sekalian ada kawan 4 orang bunyi tadi di Palembang. Tapi belum lah DP-nya ya, tapi lah banyak bertanya. Ada orang Tanjung Lalang. Ya itulah urusan. Cuma enggak baca mestikan mereka daftar hari ini. Kapan daftar? Nah itu baru aku dapat rezeki. Nah ini sekarang ta'ala. Jadi tapi bagi kita yang beriman ini tidak terlalu sampai tak tidur malam gitu. Sampai stres, sampai sakit, demam ya misalnya. Tidak sampai seperti itu. Kalau orang beriman tuh sebenarnya. Maka itu jago iman kita. Jadi usaha kita ibarat mobil baru tadi, langsung langsung lancar. Tapi kalau orang tak beriman itu, ya tetap yang namanya masih hidup di dunia Ibu, rezeki itu pasti masih Allah berikan. Walaupun dengan cara yang haram, masih Allah berikan. Tapi Allah memarah ngenjuk tadi ya. Berarti itu. Jadi kalau orang yang zolim itu, kalau nyari rezeki tadi sama ngaruh mobil buruk, gerobak buruk, sapi gilo. Ya.
Nak sorong-sorongan dulu, mengas baru hidup ya. Baru tidak gitu kan itu. Nah, suaranya besar, masih pendek, jalannya masih lambat. Nah, apa itu? Jadi kalau kita merasa seperti itu, ya, rezeki kita tuh seret itu tadi ya, seperti itu. Maka banyak istighfar. Bisa jadi masih banyak dosa kita itu. Doa kita tak sampai. Karena la tufattahu. Allah tutup abwaabas sama tadi. Jadi Allah tutup. Jadi kapan berdoa? Ini Allah di atasnya ya. Nah, kita di bawah ini berdoa. Tung, mantul. Tak masuk, tak sampai ke Allah. Karena ditutup. La tufattahu. Yang apa yang nutupinya? Tadi kedustaan dia mengabaikan kebenaran tadi. Dia menyombongkan diri, dia menolak kebenaran tadi. Ya, dia lakukan maksiat dan sebagainya. Itu pintu yang dia dewek yang nutupkan, muat penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah tahu, tapi itu Allah beritahu kita bahwa tak didengarkannya. Tak dikabulkannya gitu. Jadi la tufattahu abwaabas sama itu tidak dibukakan pintu langit untuk mereka. Pintu-pintu langit, karena pintu langit itu ada 7 ya. Ada 7 lapis langit. Allah sebutkan 7 lapis langit. Nah, jadi dari mana bae dia nak nembus langit tadi tak baca karena tertutup. Nah, itu sekalian. Tapi kalau bagi orang yang beriman, Allah bukakan pintu langit itu. Jangankan kadang dia belumlah berdoa baru naruh keinginan dalam hati, ya Allah kan Maha tahu, langsung suruh dilancarkannya. Ya, seperti itu. Itu bagi orang yang beriman. Tapi bagi orang yang kafir tadi, orang yang zalim tadi, berusaha siang malam tadi sampai demam-demam tadi, ya susah dapatnya Ibu sekalian ya. Nah, ini yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita ya jadikan pelajaran. Jadi kata Allah dalam Al-Qur'an, dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Artinya dimudahkannya kok. Itu tak ada dinya beban berat. Duit banyak dapat, harta banyak dapat, rezeki banyak dapat, tapi gawe kita tak terlalu berat sampai tadi terdemam-demam. Itu berarti kapan kita begawe sampai terdemam, berarti itu di luar kesanggupan kita lah sudah itu. Saya itu ya sampai pening kepala, tensi darah naik misalkan, itulah berarti di luar kesanggupan kita itu ya. Nah ya itu kadang-kadang istighfar sekalian kalau merasa seperti itu. Jadi bagi orang beriman tuh tidak akan Allah berikan dia beban yang berat bagi mereka. Dan makna ini juga terkait dengan neraka tadi, dia tidak akan masuk neraka ngapun. Yang namanya neraka itu di luar kesanggupan manusia untuk nanggungnya. Maka dia tidak akan dimasukkan dalam neraka, dia masuk dalam surga. Nah, jadi kalau di dunia ini tadi, ya Allah mudahkan, tak ada kesulitan, tak ada terlalu membuat dia sampai stres, sampai tensinya naik, ya, sampai dia putus asa misalkan, ibu sekalian, ini demam tadi tidak sampai seperti itu, ya. Jadi mohonlah kepada Allah, ibu sekalian, agar Allah selalu berikan kita keringanan ya, dalam setiap urusan. Doanya dalam surat Al-Baqarah di akhir ayat Al-Baqarah itu ya, silakan dibaca. Mulai dari lillah jadi atau dari amanar rasul. Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafir. Baca kata Nabi, baca 2 ayat terakhir itu setiap malam. Ya. Man qara'a ayataini ya, fi suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah tadi pada waktu malam hari, kafatahu, maka Allah akan berikan dia kecukupan. Cukup. Mana kendak dia akan Allah cukupi. Ya, itu sekarang. Kendak dia tadi pengen kaya, Allah cukupi sehingga dia kaya. Kendak dia ingin sehat, Allah cukupi sehingga dia sehat. Jadi baca tiap malam. Hafal kalau ya? Hafal kalau.
Ya menghafal dari lillah, lillah Bu. Kalau dalam hadis Nabi saya baca itu mulai dari 2 ayat terakhir, berarti dari amanar Rasul. Malam hari, siang jadi tidak jadi Bu ya, jadi. Tapi hadis menyebutkan malam hari. Sehingga besoknya Allah berikan kemudahan. Kan itu sekarang. Besoknya Allah berikan. Kita kan yang lalu itu sudah dapat lagi kita lalu Ibu. Nah sekarang malam ini kita nak ngadu iklam hari Sabtu. Nah kita ingin minta kecukupan terhadap segala urusan kita itu. Urusan kita nak nyari duit, Allah cukupkan. Dapat duit yang kita cari itu. Cukupkan itu. Ya. Kalau ada masalah dengan orang lain, orang-orang zolim misalkan. Ya. Allah cukupkan kita untuk menghadapinya sehingga kita menang. Ya. Jadi Allah tidak akan memberikan kita beban besok itu, lalu malam ini kita baca di luar kesanggupan kita. Karena kita baca tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lalu kita berdoa tadi, Rabbana wala tuhammilna, Rabbana la tuhammilna di ayat terakhirnya, Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana, Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan kau berikan kami beban ya berat kepada kami sebagaimana engkau memberikan beban itu dulu kepada orang-orang sebelum kami. Ya, baik sekalian. Minta kepada Allah. Ya, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Minta agar jangan sampai diberikan beban berat kepada kita selama hidup kita ini. Jadi baca itu sekalian. Kapan bacanya tadi? Malam hari. Hafal galau apa ada yang belum hafal? Coba. Siapa yang belum hafal? Nunjuk yang belum hafal. Ya. Belum hafal galau? Tapi kalau minum Ustaz. Hah? Ini pakai baca baik dulu, baca Quran baik kalau udah hafal. Buka amanah Rasul. Ya, harusnya kita hafal itu dari kecil. Karena aku hafal itu dari kecil. Hafalkan ya, amanah Rasul itu. Ya, baca tiap malam baca. Allah akan kafatahu. Allah akan memberikan dia kecukupan. Nah, itu kafatahu. Itu apa Rasul menyebutkan dalam hadisnya ya. Jadi yang tidak Allah berikan ayat itu kepada nabi-nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad, yaitu Al-Fatihah dan kafatah itu. Ya, kafatahu tadi. Jadi ayat amanah Rasul tadi itu. Amanah Rasul Al-Baqarah ayat terakhir. 2 ayat terakhir Al-Baqarah baca. Ulang-ulangi terus ya sehingga hafal. Sekalian ya. Setelah sementara ini tiap malam kapan malam dia baca dulu buka Qur'annya. Sementara ini tapi jangan terus buka Quran karena suatu saat nanti kita tidak sempat membuka Al-Quran. Sedang lagi demam, mana buka Quran ya. Jadi kita baca itu. Apalagi sedang demam, kita perlu baca doa ini agar Allah berikan kita kecukupan untuk melawan penyakit sehingga besok paginya sembuh atau malam ini kita juga Allah berikan kesembuhan. Sekalian ya. Jadi amanah Rasul itu dibaca. Nah, jadi Allah benar-benar tidak akan memberikan beban kepada orang beriman dan beramal soleh. Ya, ini janji Allah ayat ke-42 tadi, sekalian ya. Saya bacakan lagi. Walladzina amanu wa amilus solihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah. Akhirat kaget dia akan dapat masuk surga. Hum fiha khalidun. Mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, ketika kita nanti masuk surga, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Allah angkat dari setiap hati manusia yang masuk surga itu ghil. Ghil itu artinya perasaan, kalau di sini terjemahnya dendam. Perasaan tak senang, tak suka dengan orang lain, itu ghil. Apapun apa jenisnya, apakah itu dendam tadi, dendam kusumat atau cemburu, baik cemburu buta atau cemburu celang. Kalau ada cemburu buta berarti ada cemburu mencelang. Yang apa cemburu celang? Ya, cemburu ada dasarnya cemburu ya, ada yang cemburu buta. Lalu apa lagi? Iri, dengki, tak suka, tak senang. Semua suka melihat orang susah melihat orang senang. Itu tak naruh lagi. Setiap penduduk surga tak kata lagi perasaan ghil itu. Ya, sekalian. Nah, jadi Allah wanazan, Allah angkat. Nah, terkait dengan ghil ini sekalian, Allah berikan kita doa agar selama di dunia ini pun ghil itu tidak ada di hati kita terhadap sesama saudara kita khususnya. Apa itu? Rabbana ighfir lana dzunubana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman
wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Pernah dengar doa ini? Pernah ya? Rabbana ighfir lana wa li ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghil. Ya. Itu. Jadi kita berdoa Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni dosa kami, dan dosa saudara-saudara kami yang beriman yang lainnya. Ya, saudara kami. Rabbana ighfir lana wali ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman. Yang apalagi yang duluan berimannya. Jangan sampai Allah tidak mengampuni. Lalu apa lagi? Wala, dan janganlah taj'al, jadikanlah, jangan engkau jadikan fi qulubina, di dalam hati-hati kami ini ghil. Jangan kamu jadikan dalam hati kami ada perasaan ghil. Tak senang, tak suka, iri, dengki, tak nyaman kalau terlihat dengan dia, itu ghil namanya. Nah, itu berdoa dari sekarang, Bu. Ya, jadi kan Allah sebutkan doa itu untuk sesama saudara kita. Artinya memang ghil itu adalah perasaan tak senang, tak suka terhadap orang lain. Baik itu mungkin tak senangkan oleh wonyo, tingkahnya, ya, apa yang dia miliki, ya, apa yang dia misalkan kedudukannya segala macam, itu ghil namanya. Kalau kita rasa melihat dia tak senang hati, ya, nah itu berarti ghil. Nah, doa kepada Allah Ta'ala jangan sampai ada perasaan itu di hati kita dan di hati saudara kita, terutama kita yang sepengajian ini, Bu, yang sudah berkomitmen untuk belajar sepanjang masa ini. Jadi kita nak lama di pengajian ini, nak sampai wafat, kan itu, Bu sekalian. Jadi kalau seandainya di pengajian kita ni sesama kita ni ada perasaan ghil, alamat tak lama. Bukan tak senang dengan ustaz yang nyampaikannya, tapi tak senang dengan orang yang dekat kita, ya. Yang ada lisan laju akhirnya tanda datang karena si fulan, ya, seperti itu. Jangan sampai seperti itu, ya. Jadi doanya tadi, Ibu, aku tuh lupa ayatnya, ada di buku ni, tapi kamu sering juga membaca itu kan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Jadi Allah angkat nanti kita di surga tuh hati kita tadi yang tak bagus-bagusnya diangkat, sehingga semua kita bisa bercengkrama, bersenda gurau, ya, dekat sehati kalau. Lalu kita membaca doa, Bu, membaca ucapan. Ini amalan tadi, Bu. Apa ucapan kita? Ya, alhamdulillahilladzi hadana lihada. Ya Allah, terima kasih Engkau telah beri aku hidayah dulu di dunia sehingga aku berbuat banyak kebaikan dan dengan itu aku masuk dalam surga ini. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Ya Allah, terima kasih kepadamu, ku panjatkan karena Engkau telah beri aku hidayah sehingga aku berada di sini. Nah, amalkan, Ibu sekalian. Jadi ketika kita berada di majlis taklim, majelis kebaikan, ada di masjid misalnya kan, ada berkumpul kita bersama orang-orang soleh, landas pula, alhamdulillahilladzi hadana lihada. Itu hidayah Allah sehingga kita bisa bersama mereka, sehingga kita berada di tempat yang baik itu. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Nah, amalkan itu. Pendek. Kalau panjangnya, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu kan ayatnya yang kalau nak panjang. Tapi kalau belum baca, hafalkan yang pendek baik. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Ya, terima kasih Allah sudah Engkau beri hidayah sehingga aku ada di tempat kau ni. Ya. Jadi itu aku lagi aku tambahkan di sini. Ini tak terlewat baik. Lalu sekali Ta'ala di ayat yang berikutnya Allah beritahu kita nanti orang surga itu bakal ngomong dengan orang neraka, berperik, ya. Orang neraka, kami di bikau ni lan nerimo apa yang Allah janjikan kepada kami dulu. Siapa yang beriman, beramal soleh bakal masuk surga, di bawahnya mengalir sungai-sungai, ada pasangan yang suci, segala macam, ada gelang, ada kalung. Allah janjikan kalau kan. Nah, kami lah dapatkan janji itu. Cak mano kamu? Nah, lah dapat apa yang kamu dijanjikan Allah kepada kamu? Apa janji Allah kepada orang yang zalim? Yaitu ya tadi siksaan segala macam, uji orang dalam neraka tadi. Ionian kami lah nerimo apa yang Allah janjikan dulu. Nah, itu lalu sekalian, itu omongan ini didengar oleh orang yang ada di tengah-tengah antara surga dan neraka. Namanya ashabul a'raf, orang yang menghuni tempat itu. Jadi orang a'raf ini ada 3 tempat nanti, ya. 1 surga, neraka, a'raf.
Ya, tapi Arab ini tidak selamanya orang di Arab ini tidak selamanya, pasti nanti akan ada yang masuk neraka dan masuk surga ya. Jadi ibu sekalian, Arab itu. Jadi orang Arab ini sebagai saksi mata katakanlah ya, nanti di sana kapan dia melihat ke arah tuh sebutkan kanan misalkan. Ya terlemak orang yang di surga tadi lah beladas segala, lah makan minum segala macam. Uji mereka, salamun alaikum, masuk kita nyo. Selamat yo kamu. Ya, lah merasakan nikmat kami kan kepengen lah nak ke sana tapi kami belum jadi itu. Dan Al-Qur'an kan seperti itu. Salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatmaun. Kami kepengenian masuk ke sana bersama kamu tapi kami belum pacak ke sana. Selamat yo kamu seperti salamun alaikum. Kapan dia melihat ke kiri, dilihatnya orang di neraka tadi, diliputi oleh api neraka tadi, Ibu sekalian. Tedo api neraka dibaringinya, di atasnya pula selimut api neraka. Maka mereka ngeri, takut kalau mereka bersama mereka. Maka mereka berdoa apa bu? Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Nah, mari kita juga berdoa dengan doa itu. Ketika kita melihat ada orang jahat, terkabar misalnya, ada orang maling, ada orang copet. Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Ya Allah, jangan aku bersama dengan orang jahat itu. Karena itu misalnya ya. Lihat, terbaca, terdengar misalnya ada apa berita apa ada orang-orang yang melakukan kriminal segala macam, kita berdoa ya Allah jangan aku ni tergolong dengan golongan mereka, masuk dalam golongan mereka, atau nanti di akhirat kage masuk neraka sama-sama dengan mereka kan itu. Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Nah itu Bu sekalian, insyaallah doa ini di dunia pun Allah akan batasi kita dengan orang-orang yang jahat itu ya. Kita bertemu baik, tapi tak ada lama, tidak kemudian akrab nian, ibu sekalian orang jahat. Itu pacar Allah yang ngaturnya. Ya, ibu sekalian kan bahaya kalau kita akrab dengan orang yang tahu jahat tuh. Mula tahu dia galak maling, dah usah leman-leman gino marai. Ya, kaki diajaknya maling. Kan mah itu. Kalau tahu orang ini biasa galak berjudi, dah usah leman-leman gino marai dia. Kaki diajaknya apa itu berjudi, atau kalau kita berjudi dia disuruh minta kawan dia. Ya, kita melihat dia berjudi, tahu-tahu ada penggerebekan, nah kena tangkap juga kita bu. Nama itu sekalian Jadi kita minta kepada dengan doa ini, Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Ya Allah jangan jadikan aku bersama orang-orang yang zalim itu, baik di dunia maupun di akhirat. Nah ibu sekalian, inilah dua amalan ya. Sekali lagi mari kita amalkan itu. Satu, saya ulangi lagi doa yang pertama tadi, amalan pertama ketika kita berada di tempat-tempat kebaikan, majelis-majelis ilmu, zikir, di musola, di masjid, di tempat orang banyak berkumpul orang soleh misalkan sekalian ya, apalagi kalau seandainya dapat bagian bisa ke tanah suci, wow itu baca teman-teman. Alhamdulillah dihadana lihada, ya Allah atas hidayah mula aku baca tetenjak ke tanah suci ini. Nah itu Bu sekalian baca terus itu ya, mudah-mudahan kegiliran kalau ya seperti itu. Lalu yang kedua ya, kita minta kepada Allah jangan bersama orang-orang yang zalim ya. Insyaallah kalau kita dihindarkan dari bersama orang zalim, kita akan bersama orang-orang soleh ya. Seperti yang kita lakukan ini. Amin rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allim minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita salat asar. Terima kasih yang sudah mengikuti kajian hari ini, mudah-mudahan dapat kebaikan dan pahala. Amin. Kembali lagi pada live berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.